Selanjutnya diketahui ada diagram lingkaran yang menyatakan tentang makanan favorit dari siswa seperti ini. Kita misalkan bahwa total siswa adalah N. Kemudian pada soal disebutkan bahwa selisih siswa yang suka bakso dan sate adalah 16 orang. Jadi selisihnya adalah 16. Kemudian jika dilihat dari diagram lingkaran, banyak siswa yang suka bakso adalah 55%. Jadi 55% dari total atau N dikurangi dengan yang suka sate adalah 15%. Dikurang 15% dari N sama dengan 16. Jika ini dikurangkan, hasilnya adalah 40% dari N. Nilainya ternyata adalah 16. 40% sama saja dengan 40/100. Dikalikan dengan N sama dengan 16. Kemudian kita kalikan silang ini ke sana menjadi N adalah 16 dikalikan 100 dibagi 40. Ini bisa kita coret, 4 bisa kita coret dengan ini, sehingga N nilainya adalah 40 siswa. Jadi total siswanya adalah 40. Kemudian yang ditanyakan adalah banyak siswa yang suka rawon. Karena yang suka soto di sini membentuk sudut siku-siku di sini, artinya dia adalah seperempat dari lingkaran, yaitu 25%. Dan satu lingkaran penuh adalah 100%, maka yang suka rawon di sini adalah sisanya, yaitu 5%. Jadi yang suka rawon adalah 5% dari total, atau 5/100 dari N. Karena N-nya adalah 40, maka 5/100 dikalikan dengan 40. Hasilnya adalah 200/100. Jadi yang suka rawon adalah 2 siswa. Jawaban yang benar adalah pilihan yang A. Pada soal berikutnya kita misalkan bahwa umur Budi yang sekarang adalah B. Dari soal yang diberikan diketahui bahwa umur Budi 3 tahun yang lalu, yaitu B-3, sama dengan setengah dari umur Budi 5 tahun yang akan datang, yaitu setengah dari B+5. Kemudian kita selesaikan persamaan ini. Untuk menghilangkan angka setengah di sini, maka masing-masing ruas kita kalikan dengan 2. Sehingga diperoleh 2B-6 sama dengan B+5. Kita pindahkan suku yang memuat B ke kiri dan yang tidak ke kanan. Menjadi 2B-B sama dengan 5+6. Diperoleh B sama dengan 11. Jadi umur Budi sekarang adalah 11 tahun. Kemudian diketahui bahwa Anton adalah kakak dari Budi, dan selisih umur mereka adalah 3 tahun. Artinya umur Anton sama dengan B ditambah 3. Karena umur Budi sekarang adalah 11, maka umur Anton sekarang adalah 11 ditambah 3, yaitu 14 tahun. Jawaban yang benar adalah pilihan yang E. Berikutnya diketahui ada 5 orang mahasiswa, yaitu P, Q, R, S, dan T, di mana mereka akan berangkat ke kampus dengan aturan seperti ini. Yaitu P selalu berangkat paling dulu atau paling akhir. Jadi yang pertama adalah P atau yang terakhir adalah P. Kemudian S selalu berangkat lebih dulu daripada T. Jadi S dulu, kemudian T. Yang selanjutnya, Q selalu berangkat lebih dulu daripada R. Jadi Q berangkat sebelum R. Kemudian pada pertanyaan yang ditanyakan adalah urutan mana yang tidak mungkin bila S berangkat lebih dulu daripada Q. Jadi kurang lebih seperti ini. S lebih dulu daripada Q. Kita lihat masing-masing pilihan. Untuk yang A, T lebih dulu dari R. Ini mungkin terjadi. Seperti ini contohnya. Kemudian yang B, S lebih dulu dari P. Ini juga mungkin terjadi karena P bisa jadi yang terakhir. Yang C, Q lebih dulu dari P. Ini juga mungkin terjadi. Untuk yang D, R lebih dulu dari S. Ini salah, karena R pasti setelah Q, dan Q adalah setelah S, sehingga tidak mungkin R lebih dulu daripada S. Yang E, T lebih dulu dari Q. Ini bisa saja terjadi. T bisa kita geser ke sini. Jadi yang tidak mungkin adalah pilihan yang D. Selanjutnya, kita misalkan ada 5 kotak, di mana masing-masing kotak menyatakan urutan keberangkatan 5 mahasiswa. Pada soal diketahui bahwa Q berangkat ke-4. Jadi di sini adalah Q, kemudian yang ditanyakan adalah siapa yang berangkat terakhir.
kita harus mengisi di kotak terakhir. Padahal dari informasi sebelumnya, Q selalu berangkat lebih dulu daripada R. Jadi R berangkat setelahnya Q. Karena Q ada di keempat, maka yang ada di posisi kelima adalah R. Jadi yang berangkat terakhir adalah R. Jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Soal selanjutnya adalah tentang logika pengambilan kesimpulan. Diketahui ada pernyataan bahwa jika tanaman padi petani gagal panen, maka masyarakat mengganti bahan makan utama atau pemerintah melakukan impor beras. Kita misalkan kalimat gagal panen sebagai P, kemudian mengganti bahan makanan sebagai Q, dan juga impor beras sebagai R. Sehingga pernyataan yang diberikan tadi bisa dituliskan dengan jika P, maka Q atau R. Fakta yang diberikan adalah masyarakat tetap makan nasi, artinya tidak ganti bahan, yaitu negasi dari Q, dan pemerintah tidak impor beras, jadi dan negasi dari R, di mana bentuk ini ekuivalen atau sama artinya dengan negasi dari Q atau R. Dalam pernyataan ini adalah sebab dan ini adalah akibat, padahal faktanya adalah negasi dari Q atau R. Ini sebagai sebab, ini sebagai akibat, dan nyatanya, faktanya, akibatnya tidak terjadi. Artinya, sebabnya tidak terpenuhi. Jadi kesimpulannya yang benar adalah negasi dari P, yang artinya adalah tidak gagal panen. Jadi jawaban yang tepat di antara kelima pilihan yang diberikan adalah pilihan yang C. Berikutnya diketahui ada pernyataan bahwa tidak ada siswa yang tidak lulus ujian, di mana pernyataan tersebut sama artinya dengan semua siswa lulus ujian. Kita misalkan lingkaran ini menyatakan himpunan dari siswa-siswa. Karena semua siswa lulus ujian, maka himpunan mereka yang lulus adalah sama dengan himpunan siswa ini. Kemudian pada pernyataan berikutnya diketahui bahwa beberapa siswa mendapat nilai MTK 100. Jadi hanya beberapa, kita misalkan di sini. Sehingga kita harus menarik kesimpulan dan menentukan di antara kelima pilihan manakah yang benar. Untuk yang A, tidak ada siswa yang tidak mendapat nilai MTK 100, ini salah, karena ada yang mendapat. Kemudian yang B, beberapa siswa yang lulus ujian tidak mendapat nilai MTK 100, ini benar, karena yang di luar di sini adalah lulus ujian tetapi nilai MTK-nya tidak 100. Yang C, setiap siswa yang mendapat nilai MTK 100 tidak lulus ujian, ini salah, karena nyatanya mereka lulus. Kemudian yang D, kebanyakan siswa lulus ujian. Ini juga salah, karena semuanya lulus ujian. Yang E, ada siswa yang mendapat nilai MTK 100 yang tidak lulus ujian. Ini juga salah, karena semuanya lulus. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Soal selanjutnya diketahui ada pernyataan bahwa jika Burhan sakit maka dia akan pergi ke dokter. Dan yang kedua, jika Burhan tidak minum obat, maka dia tidak pergi ke dokter sebelumnya. Kita misalkan Burhan sakit sebagai P, kemudian pergi ke dokter sebagai Q, dan juga minum obat sebagai R. Sehingga pernyataan yang pertama dapat dituliskan dengan jika P, maka Q. Sedangkan yang kedua, jika tidak R, maka tidak Q. Kemudian faktanya adalah Burhan sedang sakit, artinya P. Dengan menggabungkan fakta ini dan pernyataan yang pertama, P ini adalah sebagai sebab dan Q adalah sebagai akibat. Karena faktanya ini, sebabnya terpenuhi, maka akibatnya terjadi. Jadi kesimpulannya di sini adalah Q. Kemudian dari pernyataan yang kedua, bentuk ini sama artinya dengan kontraposisinya, yaitu dibalik kemudian dinegasi. Atau ini sama dengan Q maka R. Kemudian dari kesimpulan sebelumnya,
di mana ini adalah sebagai sebab dan ini sebagai akibat. Dan ternyata sebabnya terpenuhi, maka kesimpulannya adalah akibatnya terjadi. Jadi kesimpulan yang benar adalah R. Ini artinya adalah Burhan sedang minum obat. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang C. Soal selanjutnya adalah tentang barisan bilangan. Kita tulis ulang barisan tersebut. Ada angka 1, 2, 5, 10, 11, 14, 28, 29, dan 2 titik-titik. Kita lihat bagaimana barisan tersebut polanya seperti apa. Dari 1 ke 2 adalah ditambah 1. Kemudian 2 ke 5 ditambah 3. 5 ke 10 adalah dikali 2, kemudian 10 ke 11 adalah ditambah 1, 11 ke 14 adalah ditambah 3, 14 ke 28 adalah dikali 2, kemudian 28 ke 29 ditambah 1 lagi. Jadi diperoleh bahwa polanya adalah seperti ini. Ditambah 1, tambah 3, kemudian kali 2. Jadi selanjutnya adalah 29, ditambah 3, yaitu 32, kemudian dikalikan dengan 2. 32 kali 2 adalah 64. Jadi dua bilangan selanjutnya adalah 32 dan 64. Jawaban yang benar adalah pilihan yang B. Barisan bilangan berikutnya diketahui ada angka 1, kemudian 1 lagi, lalu 1 lagi, kemudian 2, 4, 8, 3, 9, 27, 4, dan 2 titik-titik. Jika diperhatikan di sini, 2 ini adalah 2 pangkat 1, kemudian 4 adalah 2 pangkat 2, 8 adalah 2 pangkat 3, kemudian 3 adalah 3 pangkat 1, 9 adalah 3 pangkat 2, 27 adalah 3 pangkat 3. Jadi angka 1 di 3 pertama ini sama saja dengan 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, dan 1 pangkat 3. Jadi pola seharusnya selanjutnya adalah 4 pangkat 1, kemudian 4 pangkat 2, dan 4 pangkat 3. Di mana 4 pangkat 2 adalah 16, dan 4 pangkat 3 adalah 64. Jadi dua bilangan selanjutnya adalah 16 dan 64. Jawaban yang benar adalah pilihan yang D. Berikutnya adalah barisan huruf. Diketahui ada huruf A, kemudian B, lalu D, selanjutnya G, kemudian K, dan P. Kita diminta untuk menentukan huruf selanjutnya. Dengan menandai huruf pada barisan ini, yang pertama adalah A, kemudian B, lalu D, G, K, dan P. Di mana dari A ke B ini dipisahkan oleh 0 huruf, B dan D ada 1 huruf, D dengan G ada 2 huruf, G dengan K ada 3 huruf, dan K ke P ada 4 huruf. Jadi selanjutnya, P ke huruf berikutnya adalah dipisahkan oleh 5 huruf, yaitu huruf selanjutnya adalah V. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan yang D.